Mbak Mega, Jeh, ini Mas Gilang sama Mbak Putrinya belum diadmit apa gimana ya? Nggak ada yang jadi co-host ternyata. gimana? Hmm, Oh, ini. hostnya si Mas Yudo ya? Oh, ini udah masuk. Oh, ada bisa tuh. Ada Mas Gilang. Halo. Halo Mas. Mau langsung aja, Mas, Mbak. Iya, langsung aja. Hai. Boleh minta tolong, Mbak, Mas? Saya pakai handphone. Biar enak share screen. Mbak Mega boleh minta tolong atau Mas Ya, Gilang? gimana? Ini aku pakai handphone. Gak bisa share kiri. Bukan nggak bisa, Oh, bisa diedit. ya, coba. Bentar, Kak. Share screen. PPT-nya ya? Mbak Putrinya lama soalnya. Gini. Ah, Nah, ini diskusinya mau gimana, Mbak? Mas Gilang. Ya, Kalau yang pembagian itu memang udah saklek kayak gitu ya? Apa ternyata diubah? kayaknya sesuai yang Mbak Mega kemarin kan sama aja kan ininya. Bukan maksudnya yang ada penyajinya tuh 2 orang, penjawab 2 orang. Oh, kurang tahu tuh Mbak. Belum nanya ke tadi nggak nanya juga, belum nanya ke PJ Matkul. Iya ya. Emang Oke. ada yang diubah? Emang ada yang bilang diubah, Mbak? Nggak, nggak ada yang ngobrol-ngobrolin itu sih, Mbak. Tapi kan Ya kita udah. sama Pak Zul kayaknya baik-baikan deh Pak Zul. Gimana Iya, kita kayaknya. amin ya, Semoga. amin rezeki ya. Semoga rezeki lagi ya. Ya udah Ya Pak, dimulai aja. Saya soalnya ada yang mau ditanyain sih sebenarnya. siap. Sama juga tuh. Mas Gilang duluan kan ya? Mas Gilang dulu, ha. Oh ya, ini saya intro sama metode kan ya Ya, menyajikannya. iya. Oh iya. Jadi pada judulnya tadi kan kita sudah tahu ya ini penelitian ini dilakukan. Nanti mohon dikoreksi ya Mbak Mas kalau ada yang kurang tepat atau kurang sesuai Oke. dengan ya. Oke, siap. Introduction-nya kan penelitian ini kan dilakukan di Filipina. Jadi latar belakangnya adalah penyakit osteoporosis itu terus meningkat secara signifikan. Kemudian di Filipina tahun 2003 itu ditemukan 26% perempuan dan 11,4 laki rentang usia 60 hingga 69 tahun itu berisiko tinggi mengalami osteoporosis. Nah, dengan latar belakang tersebut itu ada rekomendasi untuk melakukan screening DXA atau dual energi X-ray absorptiometry kalau untuk laki-laki usia 50 hingga 69 tahun dan kalau perempuan 50 hingga 60
indeks massa tubuh atau BMI, riwayat patah tulang, kemudian merokok, terapi kortikosteroid, defisiensi estrogen, dan riwayat patah tulang pinggul dari ibu. Kemudian di sini ada disinggung DXA atau metode yang untuk mengetahui kepadatan tulang tersebut atau untuk mengetahui risiko osteoporosis. Ini memang merupakan gold standar, tetapi kelemahannya adalah belum banyak tersedia dan juga harganya relatif mahal. Untuk melakukan BMD dengan metode DXA ini biayanya setahu saya 750.000 untuk satu posisi seperti itu. Nah, karena ada faktor tersebut, itu konsensus pencegahan, diagnosis, dan perawatan osteoporosis Filipina merekomendasikan OSTA. Jadi OSTA ini metode yang konvensional atau metode yang sebelum DXA gitu. Ini metode ini lebih murah, terus dia pakai kuesioner jadi lebih simpel. Kemudian ada juga yang namanya PIO atau prediktif tadi lupa aku ininya. PIO itu dikembangkan untuk mengidentifikasi risiko osteoporosis pada pria di bawah 70 tahun mencakup status merokok. Nah, bedanya kalau yang PIO ini dengan OSTA itu, kalau PIO ditambahkan status merokoknya, khususnya untuk perokok aktif. Nah, nanti akan dihitung skornya. Kemudian perbandingan akurasi diagnostik PIO dan OSTA itu dengan DXA belum diketahui pada saat ini, sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti hal tersebut. Lanjut. Mas, berarti kalau misalnya si PIO itu dia kan pakai yang status merokok. Kalau OSTA tuh enggak ya? Gitu. Iya, nggak pakai. Betul. Tapi dua-duanya pakai BMI-BMI-an itu. Pakai. Bentar. BMI apa BMD sih? Apa bedanya aku nggak tahu, Mbak. Jadi kalau DXA itu nama metodenya, cuman yang diukur itu adalah BMD-nya, bone mineral density. Jadi untuk mengetahui tulang itu nama metodenya DXA itu. Alatnya biasanya alat DXA gitu bilangnya, tahu saya. Lanjut. Oke, terus Metode tujuannya ya? tadi kan seperti tadi ya, tujuannya untuk penelitian ini tujuannya untuk membandingkan PIO tadi dan juga OSTA. Ini singkatannya ada di sini, untuk mengidentifikasi risiko osteoporosis pada laki-laki Filipina usia 50 hingga 69 dan perempuan Filipina usia 50 hingga 65 tahun gitu. Lanjut next. Jadi kalau dari desainnya sendiri dia cross sectional. Iya Mas. Ya. Ini gimana, Mbak? Ini full sama Mas Gilang atau aku? Kalau misalnya disuruh ngomong semua, mungkin aku gantiin ya. Oh iya. Ini siapa yang ngomong ya? Mbak Putri ya? Ipe. Mbak Hanifah. Oh. Mbak Hanifah, Mbak. Oh. Oke. Mungkin saya intronya aja cukup kali Mbak ya. Nanti. Boleh. Kalau harus ngomong semua, saya bagian ini ya. Boleh ya? Iya. Boleh deh. Ya udah Mbak Hanifah aja yang jelasin sekalian. Iya, silakan Mbak Hanifah. Terima kasih. Lanjut Mbak. Yuk, monggo Mas. Nah, sebenarnya desainnya juga ini simpel ya, sudah disebutkan tadi sama Mas Gilang, pendekatannya cross-sectional study karena variabelnya itu membandingkan dan identifikasinya juga lewat kuesioner, jadi tidak digunakan aplikasi lainnya. Next. Selanjutnya, Mbak. Waktu pelaksanaan dan penelitian di sini penelitiannya ditekankan sebenarnya di ini nih outpatient charity department, tapi dia juga mengambil pada beberapa pasien yang menjadi apa sih namanya langganan tuh? Pasien. Udah pasien aja. Pasien aja ya. Klinik khusus yang di Makati Medical Center dan di Pusat Osteoporosis dan Kesehatan Tulang di Makati Medical Center juga. Sedangkan rentangnya itu sudah disebutkan ya. Ya, selanjutnya. Kok nggak jalan ya? Wait. Mbak Meg, nanti yang share screen aku aja Pak Mbak? Ya, boleh. Soalnya kan tadi Mbak Putri belum masuk, jadi aku yang share screen. Ya, sorry ya Mbak, habis dari toilet. Ya, lanjut dulu deh. Ayo.
Oke. Nah, di sini subjek penelitiannya itu dibagi dua kriteria. Ada kriteria inklusi yang termasuk dan eksklusi itu yang nantinya di drop di out. Yang inklusi itu yang pasti WN Filipina. Kemudian dengan kondisi underwent di sini saya belum paham ya diterjemahinnya apa, jadi masih ditulis underwent DXA yang berobat di 3 tempat itu tadi. Sedangkan kriteria eksklusinya itu tadi yang tidak dimasukkan ke dalam subjek. Yang pertama adalah pasien yang telah didiagnosis osteoporosis, kemudian telah diberikan pengobatan medik yang memengaruhi kepadatan massa tulang, yaitu obat-obatan golongan bisfosfonat, kalsitonin, kemudian estrogen modulator, paratiroid hormon analogs, dan glucocorticoid, serta pasien yang memiliki latar belakang traumatic fractures dan memiliki turunan penyakit yang memengaruhi massa tulang seperti hipertiroidisme, gagal ginjal akut, serta artritis reumatoid. Dan juga pasien dengan surgical pin dan gips itu tidak dimasukkan. Sorry Mbak, underwent tuh maksudnya melakukan DXA. Oh, ya boleh. Nanti dibantu Mbak Put, boleh ya? Jadi pasiennya itu dia dilakukan DXA pada pasien itu, makanya dia diambil sebagai subjek penelitian di situ gitu. Oh iya, aku ganti ya Mbak ya. Berarti cuma pasien yang melakukan DXA ya? Ya, usianya usia sekian, pria dan wanita usia sekian yang melakukan pemeriksaan DXA di tempat yang jadi tempat penelitian itu. Gitu. Oh oke. Next-nya. Nah, untuk sampel penelitian sendiri, ini dihitungnya menggunakan OSTA dengan rumus berikut. Mungkin ini nanti ini aja kali ya, sebagai berikut udah aja. Lanjut gitu. Iya sih, kayaknya rumusnya cukup. Ya, didapatkan 80 gitu aja kali ya. Dengan sampel akhir sebanyak 80 orang. Nah, adapun di sini OSTA atau Osteoporosis Self-Assessment Tools for Asians adalah parameter klinik yang sederhana yang berfungsi sebagai media identifikasi pasien dengan resiko osteoporosisnya tinggi. Nah, datanya itu sendiri menggunakan data berat badan dalam kilogram dan usia dalam tahun. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa OSTA itu sudah tervalidasi sebagai media screening yang efektif untuk mengidentifikasi pasien dengan nilai BMD rendah dan beresiko osteoporosis. Adapun rumus perhitungannya, berat badan dikurangi usia, kemudian dikalikan 0,2. Nanti dimasukkan ke titik potong yang ada di tabel integral. Pada gambar setelah ini, nanti ada gambarnya kan ya. Adapun pengguna atau pasien dengan nilai OSTA, apa tadi Mbak? Sebelumnya? Kurang dari 1. Kurang dari 1 yaitu memiliki resiko terkena osteoporosis tinggi. Kemudian untuk PIO atau Predictive Index for Osteoporosis, ini tuh penelitian awalnya, ini saya yang poin pertama mungkin dihapus aja karena sebenarnya di sini tuh penelitian yang mengacu ke indeks yang Kim DKK. Intinya, PIO itu digunakan untuk mendeterminasi resiko osteoporosis dan sebagai screening BMD dengan data tambahan yang berbeda dengan OSTA, yaitu ada tambahan status perokok, yaitu perokok aktif atau pasif. Kalau di penelitian ini dibagi lagi, ada yang aktif, kemudian ada yang pernah, dan ada yang tidak pernah merokok sama sekali. Rumus perhitungannya yaitu usia dalam tahun ditambah 10 untuk perokok aktif dibagi berat badan. Jadi ini Mbak Put dihapus aja ya yang poin pertama ya. Yang awal pengembangan itu. Oh itu juga tuh ada revisi dari Mas Gilang. Yang kurang dari -1 bukan minus. Kurang dari -1 ya. Oke, terima kasih Mas Gilang. Kita lanjut. Aduh, sorry, koneksiku nggak stabil. Gak apa-apa, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, ini tuh sebenarnya sebelum PIO. Boleh yang Mbak Put dibantu ya? Ini tuh tabel. Dia ditaruh sebelum PIO. Atau di sebelahnya OSTA boleh jadi kayak ini tabelnya gitu. Siapa Mbak? Sorry. OSTA.
Ini OSTA, Mbak. Jadi kayak titiknya tuh Oh, ini itu punya. loh apa sih? Oh, ini tabel OSTA. Kayak titiknya apa tuh namanya? Posyandu tuh. Nanti tinggal dibuat kurvanya. Oh, tahu. Iya, gizi anak. Kolom-kolomnya itu hari bisa dihitungnya tergantung sih per hari atau per minggu. Nah, untuk PIO itu saya belum nemu. Kalau aja Mbak masih bisa ngasih referensi, boleh lah ditambah. Dan cara itunya juga aku belum nemu, Mbak, Mas. Cara bacanya. Udah, kemudian nah, kalau ini determinasi dampak klinis itu prosesnya sebenarnya lebih ke proses dan variabel penelitian. Variabel di sini ada sampel minimumnya 76 orang yang semuanya itu adalah pasien yang berkonsultasi di 3 tempat itu tadi. Di rentang tanggal 1 Juni sampai 30 November. Adapun prosesnya itu yang pertama adalah pemberian penjelasan dan juga persetujuan di atas materai. Nah, di sini juga pasien akan mendapatkan prosedur dan objek penelitiannya itu dijelaskan. Kemudian diberi penjelasan lanjutan mengenai, udah itu juga dilakukan pengisian kuesioner. Kuesioner ini isinya adalah informasi usia, riwayat merokok yang tadi ada 3 golongan, kemudian konsumsi alkohol kalau di jurnal ini dihitungnya 1-4 botol per minggu. Kemudian aktivitas fisiknya seperti apa, kurang atau lebih dari 150 menit. Setelah itu kemudian pasien akan dilakukan pengecekan tambahan, salah satunya pengecekan hasil laboratorium terakhir, di antaranya data kadar vitamin D, ion kalsium, urinalisis, gula darah puasa, dan hemoglobin A1C. Dan terakhir dilakukan perhitungan yang terdiri atas perhitungan antropometrik termasuk berat badan dan tinggi badan, nilai PIO, dan DXA. Mbak, sorry nyela bentar. Aku ada tamu, boleh nggak screen share-nya diganti jadi Mbak Putri dulu ya? Sebentar aja. Boleh, Bapak. Aku share screen. Mbak, sorry ya. Aku stop share ya. Sorry bentar. Aku ada tamu bentar. Nggak apa-apa, Mbak. Tenang. Lanjut aja dulu, Mbak. Nanti pas result aku. Iya. Siap. Mbak Mek stop dulu. Orangnya udah pergi jangan-jangan. Oh iya, Mbak Put itu hapus dulu tuh BM kok ininya nih. Stop. Ya. Hei, yang mana? Yang tadi yang apa sih terbitannya itu loh. IBM itu tuh kemasukin ke copy. Yang analisis statistik SPSS terus dalam kurung gitu. Udah muncul belum sih? Belum. Belum, masih loading. Udah muncul belum? Belum. Hei, belum juga. Udah. Coba Mbak, slide yang berapa ya tadi ya? Loh, aku tuh lagi ngedit yang tadi. Berarti ini kayak gini aja ya? Apa namanya, pasien poin 1 yang diperiksa menggunakan DXA, udah gitu ya? Sip. Oke. Terus yang ini jadi di bawah OSTA. Nah ini dinaikin ya. Soalnya OSTA-nya penuh. Ya, nggak apa ya? It's okay. Oke. Udah ya itu aja. Yang kata Mas Gilang di sebelah mana sih? Apa di intro? Itu tadi di OSTA. Iya, -1. Mana sih yang ini? Poin akhir kurang dari -1. Ya, kurang dari -1. Kalau yang PIO itu mungkin Mbak Hanifah itu kan dalam bentuk skor ya. Berarti kalau dia skornya semakin besar kayaknya dia semakin berisiko gitu karena ada faktor +10 itu loh kalau merokok.
Berarti kan Oh iya. kalau tambah besar yang bilangan atasnya, berarti kan hasilnya nanti akan lebih besar kan ini ya, Jadi bilangan bulat ya. skornya. Bilangan bulat positif ya. Oh iya juga. Jadi nanti Aku malah dimasukin ke grafiknya titik-titik juga ya Mas ya, sama. Tapi sambil baca lagi sih, nyari jurnal lagi biar nggak keliru Hmm, ya, cara ya. pembacaan. Berarti ini yang PIO kita cek lagi nanti ya. Ayo Mbak Put ke slide yang sebelum result aja terakhir. aku Yang nggak ada full screen statistik nggak apa? apa. Biar Biar ini sangat yang BM kok itu ke copy versi 20 titik dalam kurungnya itu dihapus. gimana? Itu yang Mananya? analisis statistik dan IBM SPSS software versi 20 dalam kurungnya itu dihapus aja. Nah, ini juga sebenarnya yang part ini tuh lebih jelas pakai slide-nya Mas Gilang. Di copy aja Mbak kalau boleh ya. Yang uji-ujinya itu Mas Gilang ngasih keterangan kalau uji ini buat apa, uji ini buat apa. Ada di Mas Gilang. Tapi itu nanti ya, paling tinggal ditambahin poin. Jadi poin yang untuk analisis data statistik itu copy aja dari Mas Gilang. Kalau ketentuan ini tuh aku singkat 2 poin aja. Ya sebenarnya di sini juga disebutin kalau dananya itu dana ini apa sih, dana mandiri gitu, tapi kayaknya tidak penting ya. Jadi ya udah 2 aja. Sip, kalau metode segitu. Mungkin nanti diperjelas yang PIO ya. Iya. Oke. Monggo sekarang Dulu. resultnya. Edit aja yang kata. Wait. Oh iya, Kan Mas Yudo juga. resultnya Mas Yudo pakai VN. Mbak Mega lagi ada tamu. Jadi kita edit bentar ya. Siap. BTW Mbak Ina belum join, cuy. Indah Iya, itu masih biasa. masih sama dokter ya. Oh Iya iya, ya. lagi diskusi ya. Mas, berarti ini yang analisa statistiknya ubah ini aja semua gitu. Dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Ini aja ya, langsung edit pakai ini aja ya. Edit, maksudnya langsung ganti pakai ini aja ya. Copy paste. Oh ya. Tapi ini nggak ada C-square-nya. Ada ding. Dah. Ada. Mas Gilang itu dikasih keterangan. Gini ya. Udah ya. Sesuai kayak Mas Gilang aja. Nah, sip. Oke. Minum dulu. Balik Mbak Mega. Udah ya, yang Mas Gilang aku close. Itu aku nanya apa sih? Siapa namanya Han? Yang ke kamu. Apa? Yang aku nanya di WA. Apa sih? Mbak, aku boleh nanya nggak? Boleh, Mbak. Jadi kan kalau di result itu, di tabel 2, dia ada koefisien korelasi. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Result tabel 2. Di tabel 2 ada koefisien korelasi. Nah, itu tuh Itu berarti dapatnya dari mana? hasil itu dong, Mbak. Apa sih namanya? Tes apa tuh? Yang ada hubungan dan enggak teh? Tes ya? ANOVA. Statistik apa namanya? Tes Tes ya? Yang mengukur 2 hubungan. Gitu. Yang diukur apanya? Kalau nggak salah sih apa ya? Maksudnya datanya tuh apa gitu loh. Ya nggak sih? Aku bingung nanti kalau ditanyain gitu. Iya tau Mbak. Tapi ntar dulu. Oh iya, datanya apa ya? Data yang dimasukin di koefisien korelasi itu apa gitu bisa dapat hasil. Apa dari gitu. kuesioner ya? Tapi enggak juga.
Kalau data itu ada di apa namanya uji yang awal itu kan dia mengumpulkan apa data kategorik sama data apa itu Mbak Hanifah yang disebutkan di uji statistik awal. Kuesioner. Continue. Ya, data continue sama data kategori. Ya. Oh, itu. Iya. Cuman kita nggak tahu. Nah, kalau t-test tuh yang dipakai yang kategorik apa continue? Kok bikin ribet ya? Dia sih untuk membandingkan karakteristik seleksi di antara kelompok. Kalau t-test itu di situ keterangannya gitu. T-test digunakan untuk membandingkan karakteristik seleksi di antara kelompok. Berarti kategori kayaknya ya, yang t-test itu. Dalam bentuk persentase. Sih, kategorik. Nah, berarti itu tabel 2 itu bukan t-test, Mas. Menurutku t-testnya sih ini di tabel 1. Tabel 1 ya. Yang kategorik ya. Ya udahlah, gitu ya. Aku bingung yang bagian itu, nanti kalau ditanya dapat koefisien korelasi segitu tuh dari mana gitu. Tahu nggak Mas? Mbak, mungkin tanya Mas Yudo, kan Mas Yudo yang itu. Iya, Mas Yudo. Nggak tahu, pokoknya baca tabel aja ada koefisien korelasi. Oh, dari SPSS bukan? Iya, Gimana koefisien korelasi? Tabel 2. Oh, iya. Dihubungkan kan? Jadi dihubungkan Osta dengan Bio. Itu berhubungan tidak nih. Itu datanya apa gitu? SPSS ini. Datanya apa gitu yang dimasukin ke situ? Koefisien korelasi. Data yang dimasukkan itu ini datanya data apa nih? Normalitas gitu ya. Makanya aku bingung. Ya udahlah, next aja. Intinya dia nanya ke dosennya kita. Atau tidak. Iya, tanya. Tapi di sini hasilnya signifikan semua ya. Berarti ada korelasi di bawah semua ini. Iya, Mas. SPSS banget. Dibahas nggak ya? Kayaknya enggak lah ya. Pembahasannya itu cuma itu. Mbak, Tanda bintang semua. kayaknya Bapaknya bakal fokus ke result di sini, Mbak. Ya udah deh, aku coba ya bahas resultnya dari yang pertama. Tabel 1 nih, Mbak. Dari yang aku langsung ya. Jadi dari penelitian ini data awal didapatkan 95 responden. Tetapi dari 95 responden tersebut 14 dieksklusi karena memiliki kriteria eksklusi. Di antaranya seperti yang sudah disebutkan di atas. Kemudian setelah dieksklusi 14, didapatkan 81 pasien yang usianya itu antara 50 sampai 69 tahun dengan rata-rata usia 61 tahun. Di tabel 1 kita bisa dapatkan tabel 1-nya ditukar aja, Mbak, jadi nomor 16. Yang mana sih, Mbak? Nih, nomor 17 ini ditukar sama nomor 16, jadi dinaikin. Oke. Nah, dari tabel 1 ini, di sini adalah karakteristik dasar dari sampel penelitian yang diambil. Nah, di sini dibedakan menjadi 2 kelompok dengan BMD normal atau osteopenia dan BMD osteoporosis. Dari sini dibandingkan apakah kedua data tersebut berbeda secara bermakna atau tidak antar kedua kelompok. Dan didapatkan bahwa perbedaan bermakna ditemukan pada BMI dan juga ada di diagnosis diabetes mellitus dan hasil dari skor OSTA dan PIO-nya. Jadi dianggap bahwa karakteristik subjek cukup homogen di antara 2 kelompok tersebut yang akan dibandingkan. Next. Langsung tabel 2 berarti ya, Mbak? Apa ini dibacain juga? Ya, berarti, ini dulu deh. Juga dari tabel tersebut didapatkan, kan tadi sudah saya sebutkan bahwa
skor OSTA dan skor PIO-nya berbeda bermakna di antara kedua kelompok tersebut. Sudah sih. Apa nggak usah ya? Mending tadi aja langsung di tabel itu, terus langsung ke tabel 2. Berarti ini gak usah diadain aja kali ya? Di hide aja, di hide. Di hide ditaruh di samping. Aduh, dapet. Di hide slide aja gimana? Bisa nggak? Terlalu. Jut. Dah. Kemudian di sini dibandingkan antara kelompok OSTA dengan skor OSTA dan skor PIO, kemudian skor OSTA dengan BMD dan PIO dengan BMD. Di sini didapatkan koefisien korelasi dengan hasil statistik yang berbeda bermakna di masing-masing variabel tersebut. Next. Next lagi berarti, Mbak? Apa di hide juga nggak nih yang ini? Nggak usah. Itu jangan di hide. Ini biarin aja ya? Kayaknya figur 1 dinaikin jadi 20 deh, Mbak. Oke, dah. Nah, jadi nanti habis saya jelasin yang tabel 2, terus kan di slide nomor 19 nanti aku bacain bla bla bla, terus nanti kan aku bilang di sini titik motong optimal untuk menentukan atau cut off value-nya untuk menentukan pasien berisiko tinggi dan risiko rendah untuk osteoporosis relatif terhadap OSTA dapat kita lihat nanti di analisis ROC di gambar 1. Di situ kita dapatkan bahwa ROC itu yang ini. Receiver ini tabelnya namanya apa Mas Gilang? Receiver. Itu ada bacaannya itu. Gimana sih? Oh, itu. Ya itu. Terus jadi cara baca ininya gimana, Mbak? Aku nggak paham. Jadi intinya ini tuh tabel didapat dari rumus 1 mean sensitivity plus 1 mean specificity. Nah, nanti pokoknya aku juga bingung sih cara masukin gimana data-datanya. Intinya kok di SPSS nanti dia keluar kayak gitu kan. Nah, AUC-nya itu adalah area under curve kan. Yang dihitung tuh kan ada si biru-biru ini. Nah, AUC-nya itu yang di antara biru-biru sama si garis merah tengah ini loh. Oh, jadi di sininya yang kita hitung tuh. Maksudnya Nah, itu tuh adalah cut off value yang gimana ya? Secara sensitivitas dan spesifisitas itu cukup bermakna untuk digunakan sebagai apa ya? Sebagai buat menilai osteoporosis alat screening gitu. Ya, intinya gitu. Nah, sebenarnya aku punya pertanyaan di sini. Kan si OSTA-nya pakai 0,712 dan dihitung sensitivitas spesifik. Pokoknya indeks apa sih namanya? Ya, intinya indeksnya kan indeks diagnosisnya tuh dia pakai 0,712, tapi kenapa di PIO dia AUC-nya dapatnya 0,686, tapi yang dihitung indeks diagnosisnya itu pakainya 0,9 berapa ya? 0,9 Dia pakainya 0,962. Nah, aku bingungnya itu, kenapa dia pakai segitu gitu? Ada yang datanya di mana ya, Mbak? Ngerti nggak? Halaman berapa, Mbak? Jadi, nih, kita lihat dulu ya. Sekarang kita lihat figur 2 nih. Figur 2 kan kita dapat AUC-nya 0,686. Di sini kan dia menemukan 0,686 ini dari sensitivitas dan spesifisitas yang menurut dia cukup bermakna kan untuk dipakai membedakan antara yang nanti kira-kira dia osteoporosis atau enggak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di tabel 5. Tabel 5 dulu. Tabel 5. Ya. No, ini ya Mbak pakai yang ini. Mana sih? Oh, ini diagnostic level maksudnya. Ya, ini. Di sini itu dia cut off-nya pakainya
0,962 nih. Lihat tulisanku yang nomor 5. Akurasi diagnosis dengan cut off 0,962. Kenapa dia pakai segitu gitu? Kenapa nggak 0,686? Mungkin di bagian discussion ada nggak ya? Aku nggak dapet ya. Iya tau Mbak. Terlalu nih. Mbak, itu maksudnya apa ya? Kalimatnya aja aku bingung. Terlalu Mbak. Akurasi diagnosis dengan cut off. Mbak, di discussion tuh nggak disebutin, tahu langsung 0,9. Yang di discussion tuh langsung 0,9. Terus hasilnya gimana gitu loh Mbak? Nggak dijelasin gimana-gimana ya coba. Oh, jadi Mbak Aku Mega baca nanya discussion dari mana 0,9 tuh itu kayak gitu ya? mirip-mirip sama di result tuh sama yang discussion tuh kayak cuma dari result terus dijadiin kalimat gitu, coba kesannya. Ya kan? Aku bingung, soalnya dia kan Mbak. jelas-jelas ROC-nya dia dapat 0,6. Tapi kenapa dia pakainya 0,96? Aduh. Iya, kenapa ya? Tipu nggak ya itu? Atau di atasnya nggak disebutin juga ya Mbak, angka 0,9 itu, di atas-atas? Enggak. Nih, Masalahnya Mbak Mega, di discussion tuh dibilangnya gini, untuk PIO nilai cut-off-nya tercatat sebesar 0,962, yang dipakai gitu. Langsung gitu coba Mbak. Tapi P-nya ntar tadi yang atas terus aku lihat dulu ya yang Mbak tadi. Aku tuh sampai tadi malam tuh bingung Mbak, lama gara-gara ini aku yang dimasukin discussion kalau sama kayak result buat apa? Mbak, Terus kalau P-nya cut off itu maksudnya apa sih? gimana? Cut off value itu maksudnya apa ya? Cut off value itu maksudnya gini Mbak, kan misalkan kita masukin data OSTA. Nah, di OSTA-nya itu kita punya cut off atau nilai yang kita pakai itu 0,71. Jadi orang yang nilainya kurang dari 0,71 berarti dia kemungkinan ini yang cut off yang dipotong antara garis kurva sama ini. Ya nggak sih Mbak? Nilai yang kurang dari segitu. Yang kurang dari 0,71 itu berarti dia resiko untuk osteoporosisnya tinggi, makanya dia perlu diproceed untuk dilakukan pemeriksaan DMX buat kita tahu bone mass density-nya berapa, kayak gitu. Cuman kalau PIO itu dia kebalikannya, kan dia pakai 0,686. Ya, kalau misalkan nilainya lebih, misal kita periksa PIO orang nih, dia nilainya 1 kan lebih dari 0,686. Berarti orang dengan nilai lebih dari 0,686 itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan DMX karena dia kemungkinan untuk osteoporosisnya tinggi gitu. Kita lihat aja dari hitung-hitungannya deh. Si PIO sama OSTA itu kan hitungannya nggak beda. Kalau si OSTA kan dia diper, jadi pasti nilainya akan lebih rendah daripada, jadi nilainya pasti semakin rendah semakin resiko osteoporosis. Sedangkan kalau si PIO itu, dia kalau ada smoking dia ditambah 10, jadi otomatis semakin tinggi skor PIO-nya, kemungkinan untuk osteoporosisnya juga tinggi gitu. Paham nggak? Iya, paham. Kayak nilai ambang batas lah gitu ya. Iya, ambang batas. Nilai minimum, nilai ambang batas. Aku baru ngerti. Oh. Misal kayak orang punya HB 10, padahal ambang batasnya dia dibilang anemia atau enggak kan, misal kalau laki-laki 13,5 gitu, berarti kalau dia HB-nya 10 berarti dia anemia kayak gitu, karena dia kurang dari 13,5 gitu. Contoh aja sih. Makasih Mbak Mega. Ya Mbak, makasih. Kayaknya ini ada data yang ini deh. Ya kan kayak ada yang miss gitu kan, aku takut kamu ditanya loh, kamu bilang. Ya udah deh, lanjut deh Mbak, lanjut. Aku jelasin dulu tadi, back ke slide-nya. Mbak Putri. Mbak Putri kemana ya? Mbak, sinyalnya lagi jelek kok. Iya. Ya udah, lanjut aja deh ya.
Iya, Mbak, sambil dibaca. Ya, jadi dari data yang didapat dilakukan analisis regresi logistik dengan menggunakan si variabelnya adalah OSTA dan PIO. Di sini kita ingin mengetahui mana yang lebih berperan, pengaruh mana yang lebih besar mempengaruhi terhadap kemungkinan osteoporosisnya. Di sini dari odds ratio yang didapatkan, dua-duanya memiliki p-value yang kurang dari 0,05. Jadi dua-duanya cukup berbeda bermakna, cukup signifikan. Di mana kemungkinan untuk osteoporosis, ya, sorry, aku kembali. Udah nyampe mana sih? Tabel 3, Mbak. Kayak, Tabel 3. Terus udah jawaban. Tadi kita kan loncat. Lanjut. Maaf ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Mbak, mau lihat dong sebelum figur 2 ada apa ya? Tulisan. Yang tadi. Tadi kan figur 1 naikin. Nanti figur 2-nya dinaikin juga aja, Mbak. Ini kan result-nya udah mau bahas tabel 3 nih. Aku naikin sini aja ya. Belum naik. Nah, terus di slide nomor 22. Gimana kalau tabel 3-nya dimasukin satu slide sama result yang ini? Yang slide nomor 22 ini. Nah, itu result tabel 3 ya, Mbak Mega, yang di situ itu. Nah, dari tabel ini kita dapatkan bahwa odds ratio dari PIO itu adalah 47,43. Yang di sini berarti skornya kan cukup tinggi ya. Kemungkinan besar akan menghasilkan kemungkinan yang lebih tinggi juga untuk mengalami osteoporosis, di mana kita dapatkan p-value dari PIO-nya 0,0044. Gitu. Delete dulu tabel 3-nya. Kemudian kita masuk di tabel 4 di sini. Sebenarnya tabelnya agak besar ya, cuman ini dipotong. Ini hanya tabel kontingensinya saja. Bisa kita lihat bahwa ada total 33 pasien osteoporosis dan totalnya ada 48 yang tidak osteoporosis. Nah, dari 33 pasien yang terdiagnosis osteoporosis ini, yang memiliki skor OSTA lebih dari sama dengan 0,71 ada 18, dan yang kurang dari 0,71 ada 15. Dan juga bisa dilihat untuk frekuensinya juga di kelompok yang non-osteoporosis. Next. Bentar, Mbak. Dia kalau dibilang punya osteoporosis tuh, kalau skornya dia dibilang osteoporosis kalau skornya itu di atas 0,71 kan ya? Apa di bawah sih? Di atas. Di bawah di atas nggak kan sih ya? Yang OSTA itu kurang dari 0,71? Di atas ya? Aku makanya di bukannya discussion. Kurang dari ya, Mas? Belumnya apa? Itu ya? Di discussion aku ada itu, Mbak, dibilangnya kurang. Makanya aku bingung. Sama yang di table 4 ini aku bingung sama yang di discussion. Aku kurang, sebenarnya yang benar yang mana? Aku kurang. Soalnya di sini deh kita kurang, lihat ya? di bagian metodenya, di situ dia bilang kalau OSTA skornya itu mendekati min 1 atau kurang, dia kemungkinan untuk osteoporosisnya tinggi. Jadi kalau semakin rendah nilainya berarti kan dia kemungkinan osteoporosisnya makin tinggi. Sepahamku gitu sih. Ya, Mbak. Nah, berarti Mbak lihat deh. Berarti poin yang ini nih. 48 pasien tidak terdiagnosis osteoporosis, tapi skornya di bawah 0,71. Enggak, dia cuma mau bahas aja. Gini, Mbak, penelitian ini kan sebenarnya mau menitik beratkan bahwa si PIO ini punya value nih dibandingin sama si skor OSTA supaya bisa kita pakai sebagai apa namanya? Apa sih namanya? Uji screening, alat screening osteoporosis. Makanya
otomatis pasti dia akan menunjukkan skor ostanya itu yang jelek-jelek gitu loh. Nah, maksudnya dari tabel ini tuh dia pengen nunjukin nih dari skor osta yang skornya yang osteoporosis, tapi skor ostanya tinggi itu ada 18 gitu loh. Paham nggak, Mbak? Oh, jadi sama itu beda. Nah, intinya gitu. Dari tabel ini dia pengen itu mengartikan 0,71 kalau dia punya osteoporosis. Kan kalau ini mah ya. Kalau di discuss. Bukan. Bentar. Di discussion dia bilangnya gimana coba, Mbak? Lanjut dulu yuk kalau gitu mah. Dulu. Ya udah lanjut dulu lanjut aja. Dulu, Nanti boleh. Ntar aja kita bahas. Siapa tuh kebuka. Next. Kemudian dari indeks diagnostiknya di sini dilakukan pemeriksaan sensitivitas, spesifisitas, kemudian positive predictive value, negative predictive value, likelihood ratio, positif dan negatif. Kemudian ditentukan diagnostik akurasinya. Pertama kita lihat dulu dari sensitivitas dan spesifisitas dari skor OSTA. Didapatkan bahwa sensitivitasnya itu 54,55%. Di situ cukup rendah ya. Yang dimaksud sensitivitas di sini adalah probabilitas OSTA skor lebih dari sama dengan 0,71 pada pasien yang benar-benar terdiagnosis osteoporosis itu 54,55. Oh wait, kok jadi aneh ya? Sorry. Ini, sorry Mbak, kayaknya aku salah masukin deh, kebalik. Yang di poin nomor, harusnya skor kurang dari 0,71, bukan lebih dari sama dengan 0,71. Ininya ya? Kebalik. Yang sama yang bawah nih kebalik. Sorry. Ya, tunggu Mbak, aku mager nyari ininya. Oke. Benar ya, Mbak? Nah, gini. Jadi, sensitivitas itu kan berarti yang menunjukkan probabilitas skor ostanya kurang dari 0,71 pada pasien yang benar-benar osteoporosis itu 54,55%. Nah, ini baru ya? Di sini kan cukup rendah ya sebenarnya, karena kalau kita mau menggunakan untuk screening itu memang lebih baik dengan sensitivitas yang tinggi, supaya kita bisa merule in dengan benar, dan untuk spesifisitas yang tinggi juga supaya kita bisa merule out dengan benar. Nah, kalau kita lihat dari sensitivitas dan spesifisitasnya, dua-duanya sebenarnya cukup rendah ya, tidak mencapai 80% bahkan. Kemudian juga kalau kita lihat dari intervalnya, itu melewati, kalau dari sensitivitasnya itu melewati 50%, jadi kemungkinan untuk salahnya juga masih besar gitu. Next. CI itu tadi apa ya, Mbak? Confidence interval. Oh, iya. Kemudian di sini kita lihat PPV-nya. Ini kebalik lagi ya Mbak, sorry banget, sumpah. Iya, nggak apa-apa. Kebalik kemarin. Iya, Mbak. Terus probabilitas pasien yang menderita osteoporosis ini memiliki skor ostanya kurang dari 0,71, di sini adalah 52,94%. Jadi sebenarnya cuman setengahnya ya, jadi agak sebenarnya diagnostik akurasinya kalau kita lihat secara kumulatif nanti mungkin cukup rendah, maksudnya tidak terlalu bagus. Next. Likelihood ratio dari skor OSTA, ini kebalik lagi Mbak, sorry banget sumpah. Lebih mungkin mendapatkan hasil tes positif pada pasien benar-benar osteoporosis dibandingkan dengan pasien yang tidak osteoporosis. Jadi 64%-nya yang punya skor OSTA
positif itu mendapatkan hasil tes yang beneran positif jadi dia beneran osteoporosis itu dibandingkan sama yang tidak osteoporosis itu cuma 64%. Begitu juga dengan likelihood ratio-nya itu kemungkinan skor OSTA-nya negatif dan lebih tidak mungkin mendapatkan hasil tes negatif pada pasien yang benar-benar osteoporosis dibandingkan dengan pasien yang tidak osteoporosis itu cuma 32%. Jadi berarti ini terkait akurasi gitu ya Mbak ya? Nanti akurasinya tuh dia cukup rendah sebenarnya cuma 61,73%. Jadi almost hampir 50%, hampir 40%-nya nanti tidak bisa diklasifikasikan dengan baik apakah dia benar-benar osteoporosis atau enggak. Terus kita langsung aja ke tabel 5. Sinyal aku tuh jelek ya Mbak, hilang-hilang gitu ya. Ada kok, ada Mbak. Lancar Mbak. Oh ya udah. Aku yang jelek. Ini kesimpulannya aja sih. Next. Tabel 5, Mbak. Mbak Putri next. Kayaknya sinyalnya Mbak Putri ya jelek. Lanjut dulu tuh, Mbak. Oh Di ya ini udah. aja. Aku lihat di tempatku deh. Terus kita lanjut ke tabel 5. Di tabel 5 ini sekarang yang dilihat adalah si PIO-nya. Predictive value-nya dari si PIO. Di sini kita lihat dulu ya dari tabel kontingensinya itu didapatkan, kan tadi kalau semakin tinggi skor PIO-nya berarti kemungkinan osteoporosisnya kan makin tinggi. Nah, kalau di sini yang dipakai, yang dinilai adalah menggunakan cut-off-nya 0,962. Didapatkan bahwa dari 33 pasien yang osteoporosis, 19 orang itu memiliki skor PIO lebih dari 0,962 dan hanya 14 yang kurang dari 0,962 dari yang osteoporosis. Sedangkan yang normal atau osteopeni yang nilainya PIO-nya kurang dari 0,962 itu ada 28 orang, sedangkan yang nilainya lebih dari 0,962 itu ada 20 orang. Dari sini kita lihat sensitivitas dan spesifisitasnya. Di sini dua-duanya sebenarnya kalau mau dibandingkan PIO dan juga OSTA hampir 50% juga ya dua-duanya, dan confidence intervalnya juga melewati angka 50% gitu. Jadi sebenarnya kurang baik untuk rule in maupun rule out penyakit. Kemudian positive predictive value dan NPV-nya juga relatif mendekati 50% juga ya, jadi masih 50-50 apakah memang bagus atau enggak. Dan dari likelihood ratio-nya juga 38% lebih mungkin untuk mendapatkan hasil positif saat diperiksa DMX pada pasien yang benar-benar osteoporosis dibandingkan yang tidak osteoporosis. Tapi intinya dari likelihood ratio ini dua-duanya juga tidak signifikan untuk digunakan, sehingga hanya 58% yang bisa diklasifikasikan dengan baik. Apakah dia osteoporosis atau bukan. Itu tabel 5 ya Mbak Mega? Iya, itu tabel 5. Kalau tabel 4 kan dia bahas OSTA. Kalau di tabel 5, udah. Lanjut, Mbak. Nah, lanjut aja ke figur 3. Next. DMX itu sama kayak DXA itu kan ya maksudnya? Yang tulis di situ. Aku typo kayaknya ya. Iya. DXA Sorry, yang Mbak. benar. DXA, Mbak, sorry. DXA ya? Kalau aku banyak typonya ya, maaf ya. Oh iya, soalnya nama lainnya mah BMD scan. Iya. Lanjut. Figur 3. Di sini dibandingkan area under curve-nya OSTA dan PIO. Nah, ini aku takut dibantai di sini. Yang dipakai 0,68 lagi, Pak. Ya kan, tapi nanti yang dibahas di tabel 6 tuh 0,962. Enggak sih, 0,686 juga. Oke, next dulu, Mbak.
Tapi di discussion 0,9. Mbak. Oke, Gak jelas. di next dulu deh, coba. Ya, agak nggak jelas ya. Nah, di sini kita bandingkan dari indeks diagnosisnya itu, baik dari area under curve-nya, kemudian dari, maksud dari area under curve-nya, kemudian dari sensitivitas dan spesifisitasnya. Untuk area under curve-nya di sini didapatkan dari tiga poin yang dilihat ini, bahwa ketiganya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi tidak berbeda bermakna antara OSTA dan PIO. Gitu. Bisa lanjut ke discussion. Aku jadi penasaran. Kalau discussion-nya bahas apa, Pak? Mbak Indah. Nih sebenarnya Mbak. Iya Mbak Indah. Aku sama Mbak Indah. Aku yang awal-awal gitu. Gimana, Mbak? Nih Mbak, sebenarnya kalau yang dari discussion itu, yang aku ambil itu sebenarnya cuma ini doang nih. Nih, segini doang. Karena sisanya kayak cerita-cerita atau kayak, kan misalnya hasilnya di PIO begini, tapi menurut meta-analisis dari penelitian siapa, didukung kayak gitu, gara-gara mereka hasil begitu kan, kalau kayak gitu dimasukin kayak nggak penting gitu nggak sih Mbak? Iya nggak Mbak? Sebenarnya justru kayak gitu, gimana ya? Intinya kayaknya dibahas Apa yang tetap dibahas sih menurut aku. Masukin Soalnya aja berarti ya? Biasanya discussion kan kayak gitu ya. Kayak hasil penelitian Jadi ada dukungan lain gitu loh. Cuman karena tidak membahas semuanya, jadi bingung kitanya gitu kan. Nah iya, jadi kan ngalor ngidul Mbak, ada yang ngebahas rokok, kan rokok di yang PIO itu dimasukin. Nah terus ada beberapa penelitian yang bilang merokok itu sebenarnya ada yang pengaruhin. Terus ada juga yang dibilang gini, penelitiannya belum jelas, tapi mereka kayak menyimpulkan aja, kayak ngira-ngira nih, kalau rokok ntar ngaruh ke hormon nanti ngaruh ke osteoblast gitu-gitu. Itu aku masukin aja berarti ya? Apa nggak usah? Emang masukin aja Mbak. Emang gitu sih Mbak. Biasanya kalau discussion itu, apalagi kan ini sebenarnya hasil penelitiannya masih ambigu ya. Ya nggak sih? Sebenarnya masih ambigu kan antara ambigu banget. Apakah PIO ini cukup baik atau enggak. Jadi makanya biasanya pasti autornya kayak ini yang positif, yang mendukung kayak gini, terus yang nggak mendukung kayak gini. Pasti emang kayak gitu sih. Aku mau masukin Pak, ya udah. Yang... Oke, nih. Aku jadi masukinnya cuma itu ada apa lagi, Mbak? Si BMI-nya aja. Apa? Itu masukin aja. Kenapa? Maksudnya selain ngebahas ini, lanjutannya apa lagi nggak? Enggak, pokoknya kan tadi ngebahas nih cuma si alkohol sama rokok. Udah itu yang banyak kayak ngebandingin sama penelitian lain. Itu kesimpulannya yang BMI itu berhubungan, tapi kalau yang faktor lainnya tuh enggak. Habis gitu, ini nih yang BMI ya, kan gara-gara BMI itu sebenarnya berhubungan sama osteoporosis, makanya disebutkan BMI di bawah kadar 21 itu di jurnal ini dibilang dia menyebabkan osteoporosis. Nah itu dibuktikan sama penelitiannya Delaet. Nah itu gitu aja aku yang diambil. Dusun nggak? Maaf ya. Dengar gak sih? Ada Mbak. Gak apa-apa lah, gak masalah lah. Kok isinya kayak gitu ya? Ya gak sih Mas? Maksud aku contohnya yang BMI, ini aku cuma aja, berarti habis ini yang rokok sama yang alkohol aja ya, yang aku masukin ya. Ntar aku kirim di grup ya. Gini aja, kan dia titik beratnya sebenarnya membedakan PIO sama si OSTA itu kan si rokok. Ya udah dititik beratkan di rokoknya aja gimana? Ya, tapi ada perhitungan itu juga sih Mbak buat OSTA. Kan emang ada metode yang OSTA tuh ngebahas BMI juga kan? BMI ya? Nah iya, makanya aku tuh yang karena di metode ada, otomatis di diskusi juga memang harus ada kan, polanya kayak gitu. Udah masukin aja lah Mbak daripada ditanya. Ya, buat jaga-jaga ya. Karena rokok ada di PIO sama BMI, alkohol buat tambahan aja ya. Nah ini yang di halaman apa ini? Halaman 7 itu yang
di pojok kiri atas tuh dia bilang gini, dalam setting penelitian ini baik OSTA maupun PIO yang digunakan itu 7 di tidak jurnal. memiliki, ya di jurnal nih, tidak memiliki apa namanya, did not very Perbedaan significantly. signifikan untuk Mm-mm. memprediksi resiko osteoporosis. Ini Iya, masuk itu ke konklusi. Oh, itu konklusi. Ini ada kok di konklusi. Ada dilihat udah nih. ada. Dilihat dari Baik. segi aturannya, baik OSTA Ya. atau PEO. Tapi dibilangnya gini Mbak, tetap dapat digunakan. Kan tadi masih ada lah 50% ya kinerja si alatnya. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya tetap digunakan. Cuma, kok nggak ditambahin sih? Yang ini loh, kayak harus ada penilaian lagi gitu. Gitu doang. Apa dia? Oh ini nih, di sini memerlukan tes konfirmasi lain untuk diagnosis yang lebih pastinya. Iya kan benar sih. Sebenarnya kan emang ini cuma buat screening. Jadi kalau mau diagnosis memang harus di full X-ray itu. Harus itu ya Mbak ya, should undergo Apa-apa. the X-ray itu bilangnya. Iya. Benar. Sebenarnya Berarti, kan poinnya. Ya boleh Mbak. Gimana Mbak? Maaf, tabrakan. Mbak Mega Gak gimana? apa-apa, Mbak dulu aja. Aku mah cuma itu doang sih. Berarti yang jadi masalah tuh nilai yang berubah itu tadi dari 0,6 jadi 0,9 sekian itu kan. Mbak, kenapa Mbak? Aku cuma mau bilang aja sebenarnya kan emang ini uji screening kan, cuma buat kita. Ini loh ada alat screening baru dibandingin sama alat screening yang udah lama dipakai di Filipina. Kita mau lihat dia tuh sebenarnya bisa dipakai juga apa enggak. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, di sini karena didapetin tadi setelah kita bandingin skornya akurasinya yang di tabel 6 tadi kan itu dibandingin kan AUC-nya, sensitivitasnya, spesifitasnya. Nah, itu hasilnya kan nggak berbeda bermakna antara dua studi itu. Jadinya makanya menurut jadi point of view-nya autornya tuh bilang bahwa nah ini kan PIO ini hasilnya nggak beda bermakna, maksudnya nggak beda dengan OSTA, jadi kayak hampir-hampir mirip lah hasilnya nanti outcome-nya gitu, jadi bisa dipakai gitu loh, intinya gitu nggak sih? Iya. Paham nggak Mbak? Bener nggak tuh Mbak Put di pembahasannya? Benar. Diskusi. Iya, dibilangnya gitu. Tapi Mbak lihat deh, ini kan kayaknya bagian conclusion ya, itu Mbak Indah aku kurang paham nih yang nilai PPF, nilai NPF, itu ini yang dimasukin apa nggak usah? Itu kan kayak udah dibahas tadi pas di result ya? Iya, kayaknya nggak usah sih, langsung aja ke itunya tadi. Langsung ke... Mana dia 68 lagi di sini Mbak? Oh iya. Nggak tahu, Mbak bingung. Ya udah nggak apa, dihapus aja Mbak. Ya, oke. Ini kalau yang ininya? Ini tuh discussion apa ya? Sorry. Conclusion, tapi kayak aku gabung gitu. Oh. Conclusion sampai sini aja. Ini discussion sampai sini, sampai 0,71. Kesananya conclusion. Oh, nggak apa-apa deh kayaknya. Dibikin itu aja Mbak, dipisah, di break aja. Jadi dikasih keterangan kalau 2 poin akhir itu tuh conclusion. Ada apa sih namanya judulnya lah. Tapi di satu slide itu. Oke. Soalnya ya udah, oh ya deh. Oke. Karena cuma 2 nongol doang, 2 biji. Soalnya ya udah emang aku kira tuh kayak basa-basi. Terus Mbak aku lagi nyari yang judulnya dulu. Mbak, lihat deh kalau yang terakhir. Ini juga nggak perlu nggak sih Mbak? Ya yang skor-skor itu nggak usah Mbak, langsung kalimatnya aja. Hah? Enggak, ini masalahnya yang conclusion yang dari Mbak Indah. Aku nggak paham, tapi sama result mirip-mirip kan? Sama maksudnya bukan mirip lagi. Apa nggak usah aja? Kayaknya nggak usah aja deh Mbak, soalnya intisari, maksudnya itu kan udah dijelasin di atas, jadi intisarinya aja. Dan ini malah menitik beratkan di skor OSTA-nya, padahal kita kan mau
mau ngomongin si PIO ini nggak usah yang berdasarkan analisis itu dipertahankan, jangan dihapus. Sensitivitasnya tadi Dihapus aja itu yang nilai PPV, NPV juga. di sini ya. Mm-mm. Oke. Itu yang tes konfirmasi lain itu tetap disebutkan DXA atau enggak sebaiknya? Kalau di jurnal sih bilang DXA. Oh boleh tuh. Iya Iya, benar. ditulis Mas. aja. Yang DX. Yang apa sih Mas tadi? Itu yang kalimat paling bawah Mbak Putri. Lo Jurnal. aku itu aja. Oh, di jurnal dikira di sini. Itu bagian conclusion, Mas. Bagian Ya. discussion. Ya, discussion, Ding. Terlalu. Iya, conclusion, maaf. Disarankan tetap pakai apa? DXA. Oh ya. Sebagai pemeriksaan lebih lanjut gitu aja kali ya. Ini ya. Terus konfirmasi lain. Itu ya. Gak apa. Iya. Mbak, terus Lihat yang deh, Mas, yang kalimat ini, yang mana? yang BMI was associated with osteoporosis but not age, gender, bla bla bla, itu juga dimasukin. Yang Ini conclusion nggak ada di sini. paragraf pertama ya. Mbak, Oh iya, ini kan paragraf ada di pertama. sini kan. Nah, itu tuh ada juga di discussion, makanya aku tuh bingung. Makanya yang si discussion sama conclusion tuh aku gabung, nggak dikasih judul gitu loh. Jadi kayak langsung Oh. poin-poin aja. Itu makanya Yaudah. nggak aku kasih judul. Ya udah, Soalnya yang dia ada di BMI discussion. ini, yang Kenapa? di BMI ini boleh dikopas ke conclusion juga nggak? Mas, oh 2 kali berarti. Paling disebutnya lebih ringkas sih Mbak. BMI. Iya, maksudnya ya BMI berpengaruh terhadap osteoporosis. Atau Itu diganti kan, kalimatnya gini kali. Aku bantu aspek yang berkaitan dengan osteoporosis adalah BMI. Titik. udah gitu. Ya gitu. Ringkas. Oke. Aku bantu chat. Kela. Biasa dah. Lembrot. IBT. Tapi di conclusion itu dia nggak, di konklusi emang nggak boleh ngutip ini ya, ngutip pustaka ya? Atau boleh nggak sih Mbak? Conclusion biasanya enggak sih. Ya. Mbak, conclusion pakai Nggak ada, Mas. Itu kayaknya masukin di discussion. Oh iya juga. Mbak Put tuh aku udah di chat tuh. Nah, gini aja. Aku udah ngetik. Terus aku lihat dulu. Sama nggak? Udah bener. Itu aja lah ya. Sinyalnya jelek. Oke. Coba diskusinya dibahas lagi Mbak, agak kurang ini tadi. Dulu ya. Nih. Wait. Bagian ini siapa? Mbak Indah nggak sih? Mbak Indah, kalau di pembagian. Waduh, Mbak Indahnya nggak datang. Padahal Mbak Indah tapi pasti ngerti sih ya berarti. Nih. Iya, harusnya Mbak Indah ngerti sih. Gimana Mbak? Ntar dulu. Wait. Nih. Ini kan yang IBT. Sinyalnya. Denger gak suara aku? Ada. Oh, ada suaranya. Oh, di sini connection unstable gitu. Nih. Merokok.
Ini aja deh. Ini sinyalnya jelek banget asli, Mas. Aku ngetik di sini tuh kayak lemot banget. Nanti aku kirim di grup ya pakai VN. Ya. Aku kirim VN aja ntar di grup ya. Oke. Lemot Ya. abis. Sip. Udah, monggo Mas kalau mau ini. Sama Aku mau screenshotan. bagikan. Sama. Itu Mas Judo ada tanaman di chat mungkin. Mas Yudo. Berarti bagi bagian satu Mas Mbak Mega ya? Yudo. Boleh lah. Boleh Mas Yudo biar sama kita. Oke. Gimana Mas Gilang? Udah. Siap, setuju. Lanjut. Oh lanjut, ya. Aku masih di jalan Mas. Oh iya, hati-hati Mas. Titi di Oke. jalan. Titik DJ. Ya udah. Mas Gilang takut mau Jumatan. Ntar aku kirim VN ya, Mbak. Mas. Oke, Mbak. Makasih semuanya, Mbak. Ya, makasih. Sama screenshotan si discussion ya. Yuk semangat. Semangat. Dah nih live group ya. Iya, aku di mute dari tadi ngomong. Iya, dadah, makasih banyak. Bodor. Dadah. Oke, makasih. Selamat siang. Juga Mas, siang.